Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza faragta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Sekali lagi, surat ini adalah surat kunci untuk manusia untuk menghadapi kerasnya kehidupan, bahwa notabene bahwa kita hidup di zaman yang sangat keras pada saat ini, yaitu ketika banyak terjadi berbagai macam musibah, itu corona, entah musibah bencana-bencana berupa banjir, badai, salju, atau yang lainnya. Namun sesungguhnya di zaman Rasulullah juga terjadi banyak berbagai macam hal-hal yang serumit pada masa kini, sekompleks pada saat ini. Tidak ada bedanya. Hawa nafsunya tetap sama. Kecintaan kepada dunia umat manusia juga sangat dominan pada saat itu, malah lebih menggila lagi, meskipun teknologinya kurang mumpuni dibanding saat ini, terutama tentang teknologi komunikasi, teknologi informasi. Namun kesungguhan manusia untuk mengejar dunia, untuk mengejar hawa nafsu, untuk mengejar kemaksiatan, untuk mengejar kejahatan, untuk mengejar ke jalan tidak benaran, ketidaklurusan itu berbanding lurus, bahkan mungkin lebih menggila lagi pada saat itu. Karena pada saat itu benar-benar puncak daripada ketinggian manusia itu adalah raja-raja, bangsawan-bangsawan. Itu bagi mereka itulah yang manusia. Bagi mereka itulah yang disebut manusia. Selain itu bukan manusia, yaitu prajurit, kaum pedagang itu setengah manusia. Lalu di bawah lagi ada yang bukan manusia, itu kaum budak. Rakyat jelata itu bagi mereka itu bukan manusia. Mereka hidup hanya sekedarnya, hanya melaksanakan hujah bahwa harus hidup, harus bernapas untuk melayani para yang manusia itu, raja-raja itu, bangsa. Jadi lebih kompleks lagi, lebih ribet lagi, lebih rumit lagi. Sampai-sampai Allah menurunkan surat yang begitu maskulin kepada Rasulullah, seolah-olah ingin menyampaikan bahwa aku tahu beban yang aku berikan kepadamu itu luar biasa, Muhammad. Umatmu begitu jahiliyahnya, begitu luar biasa laknatnya, membinatangkan manusia, membunuh bayi-bayi perempuan, membuat perempuan-perempuan seperti binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Harga perempuan tidak lebih daripada selai baju. Lalu kemudian mereka bukan menyembah kepada yang benar. Kiblat-kiblat la ilaha illallah itu menjadi luar biasa hancur. Ka'bah yang didirikan oleh Ibrahim dikelilingi oleh 360 berhala. La ilaha illallahnya Nabi Isa dijadikan trinitas. Lalu kemudian sejarah-sejarah para nabi yang begitu agung, begitu diputarbalikkan oleh Bani Israel, begitu dijadikan candaan, guyonan. Daud berzina segala macam, Sulaiman segala macam, hanya untuk menghalalkan kemaksiatan yang sedang merajalela. Itu mainan iblis kalau sudah menggila kepada manusia. Kalau tidak ada Islam sejak dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah, itu kiamat ini udah di dunia ini. Bahkan binatang jadi lebih mulia daripada manusia. Hewan-hewan jadi lebih mulia daripada manusia karena mereka tahu kasih sayang. Mereka tahu arti kelembutan. Mereka tahu arti mencintai. Namun ketika hawa iblis lanatullah itu sudah menghinggapi hati-hati manusia, akal manusia, hawa nafsu manusia, sudah gelap seluruhnya. Jangan salahkan iblis pula, karena
Bagi iblis itu hanya sebuah permainan. Karena memang itu yang dijanjikan oleh Allah, kebebasan dia untuk mengisahkan seluruh anak cucu Adam sampai kiamat. Kecuali mereka yang mendapat petunjuk dari Allah. Allah sendiri yang berkata begitu. Makanya begitu bersungguh-sungguhnya Ibrahim berdoa, ya Allah jadikan keturunanku itu seperti bintang yang bersinar di malam hari menerangi hati manusia yang begitu gelap. Aku kabulkan Ibrahim. Nanti akan ada keturunanmu sebagai nabi terakhir. Namun jangan salahkan aku pula. Doamu kukabulkan kecuali bagi mereka yang ingkar kepada dirinya, ingkar kepada aku sebagai Allah, ingkar kepada kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan, akal, hati, dan hawa nafsu yang telah aku berikan. Bagi mereka itu tidak ada tempat baik di dunia maupun di akhirat kecuali menjadi pengikut iblis laknatullah hingga kiamat, terjerembab ke dalam neraka yang paling dalam. Jadi pada saat itu juga kompleks. Kita jangan mentang-mentang hidup di dunia yang begitu gemerlap sekarang, teknologi begitu canggih, gedung-gedung tinggi pencakar langit. Jadi seolah-olah hidup di zaman dulu tuh begitu babarian yang begitu kampungan, begitu norak. Oh tidak. Mereka juga mengenal arti kemuliaan, arti emas, arti jamrud, arti batu-batu mulia. Sama, gak ada bedanya. Sampai-sampai Allah mengingatkan kepada utusannya, aku tahu beban yang aku berikan padamu begitu berat. Makanya aku yang akan melapangkan dadamu. Aku yang akan mengangkat beban dari punggungmu. Aku jaminkan seluruh keluargamu yang kamu cintai akan aku masukkan ke dalam surga. Ayahmu, ibumu, kakekmu, pamanmu. Tenang, karena mereka memang hak. Mereka bukan kafir. Mereka kenal la ilaha illallah. Paham la ilaha illallah. Begini ya. Siapa yang tidak tahu bahwa Tuhan itu satu? Taruh yang di pedalaman tidak tahu, tapi akal itu pasti akan mencari Tuhan yang paling Tuhan. Itu fitrah Ibrahim. Fitrah Ibrahim dari mana? Dari Nuh. Fitrah Nuh dari mana? Dari Adam. Adam dari mana? Dari Allah. Maka DNA la ilaha illallah itu tidak akan pernah putus sampai akhir zaman. Meskipun seluruh dunia kafir, pasti ada satu orang yang akan mengumandangkan la ilaha illallah. Meskipun seluruh dunia menyembah berhala, pasti ada satu yang mengumandangkan la ilaha illallah. Karena sebagai hujah harus ada yang memimpin dunia ini. Allah hanya sebagai pencipta. Masa dia menciptakan lalu dia bertanggung jawab sendiri, lalu memasukkan semuanya sendiri ke neraka, ke surga? Ya tidak. Dia berikan semua hak itu, kemerdekaan kepada ciptaannya. Dan hanya manusia yang mampu dengan segala kelemahan, dengan segala kekuatan, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Maka sudah, kau tenang saja. Kau urus dulu urusan yang paling menurutmu penting. Lalu kemudian kau bekerja keras untuk urusan yang lain. Kalau kau berleha-leha Rasulullah, kau nanti akan dinisbahkan sebagai nabi yang pemalas. Kau bekerja keras aja, umatmu masih saja jadi pemalas. Karena begitu kabar gembira terlalu berlebih-lebihan tentang surga, sehingga seolah-olah dengan masuk Islam saja sudah pasti masuk surga. Jadi tidak perlu bekerja, tidak perlu ngapa-ngapain. Itu saja sudah sangat jauh dari fitrah. Maka kau harus terus bekerja keras untuk menyelesaikan urusan yang lain. Begitulah kasih sayangnya Allah kepada Rasulullah, seperti napas maskulin. Ini ayat yang sangat maskulin kepada Rasulullah. Jadi begitu. Kita sebagai umatnya juga begitu. Kita prioritaskan dulu ini, apa yang paling penting urusan ini kita.
hablum minanas kita ini apa yang paling penting? Kalau sudah selesai, apalagi yang penting? Yang paling penting dulu didahulukan, yang lain kita kerjakan juga. Tapi kita prioritaskan yang paling penting dulu. Alhamdulillahirabbil alamin.